Kalau Kak Ica ngerasa dia tuh pengen dibales kebaikannya, tunggu nanti gala besar. Karena yang utama dulu Kak Ica itu nolongnya ya gala. Jangan ngambek sama yang aku. Hola netizen yang tercinta. Belakangan ini Marissa Ica diketahui bersih tegang dengan Fuji, putri sematawayang Haji Faisal. Hal itu diduga lantaran rasa kecewa yang dirasakan oleh Marissa Ica terhadap sosok Fuji tersebut. Rumor itu akhirnya melebar kemana-mana, salah satunya soal sumbangan untuk Gala Sky yang dituding sudah dijual. Namun Haji Faisal membantah hal tersebut. Diketahui sebelumnya Marissa Ica menuliskan caption bernada kekecewaan di Instagram pribadinya. Ia mengaku bakal menjauhi orang yang semena-mena dengannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Jujur, saya sangat suka sekali ketika Pak Haji Faisal memberikan satu statement yang ditanya oleh teman-teman wartawan. Makanya saya state ini. Di situ saya melihat sosok seorang ayah yang memiliki jiwa yang kuat, sabar, dan memiliki integritas ya dalam menjawab. Beliau tersusun rapi dengan tatanan attitude yang luar biasa. Dan pastinya beliau mengajarkan itu terhadap putra-putrinya. Ya. Dan ini juga kita bisa lihat bagaimana sikap seorang Uti pastinya. Itu biasanya anak putri sangat dekat dan kental sekali hubungannya terhadap sang ayah. Dan bisa jadi dia menduplikat juga sikap karakter yang ayah ajarkan, sangat kuat pastinya ya. Nah, saya jujur sangat setuju atas apa yang dijawab oleh Pak Haji Faisal. Bahwasanya ketika seseorang melakukan sesuatu yang tidak baik, jadikan itu bahan introspeksi diri dan menjadi bahan perenungan. Tapi jangan terlalu dibaper banget ya Mbak Uti, karena segala sesuatunya, kalaupun mereka berkata yang tidak baik, kalaupun mereka berkata yang kurang baik, itu cerminan dari mereka sendiri. Jadi saya rasa ketika Mbak Uti sudah melakukan hal-hal yang menurut Mbak Uti, pemikiran Mbak Uti itu sudah merupakan satu hal kemampuan, batas kemampuan saya sebagai seorang manusia. Saya jujur, ketika melihat apa yang ditampilkan oleh sang ayah, wow, luar biasa. Kesabarannya, cara dia menjawab, artinya beliau memiliki satu hal, pemikiran yang cerdas. Dan sebagai seorang ayah menyikapi itu dengan tatanan, susunan kata-kata yang teratur, ya, ada hal-hal yang harus ia pikirkan. Bagaimana ke depan, bagaimana, apa, seperti apa putrinya nanti. Luar biasa ya. Semua orang pasti memiliki sosok yang sangat kuat. Sebagai anak perempuan itu adalah ayah. Ayah laki-laki pertama yang ia cintai. Salut Mbak Uti, sangat bersyukur memiliki seorang ayah seperti Pak Haji Faisal dan seorang mama, oma seperti Bu Dewi. Ya, saya rasa inilah sejatinya keluarga yang memang benar-benar utuh. Siapa berperan ketika saat-saat genting, saat-saat sesuatu yang harus dijawab, ayah tampil ya. Tapi ketika Mbak Uti dengan keluh kesahnya, dengan kesedihannya, yang tampil siapa? Bu Dewi. Artinya mereka memiliki satu hal, ikatan batin yang sangat kuat. Ya, artinya mereka punya peranan-peranan di dalam rumah tangga itu. Salut ya. Jadi yang tampil siapa, saatnya dia berbicara. Ketika anaknya mengalami satu kesedihan, yang ia peluk siapa? Ibunya ya. Saya rasa hal itu sudah tepat dilakukan oleh Pak Haji Faisal, dan itulah fungsi dari seorang ayah untuk melindungi putrinya dalam hal memberikan satu hal wejangan-wejangan apa yang harus putrinya lakukan. Kuat ya Mbak Uti. Memang ketika kita menjadi sesuatu yang lebih, banyak orang-orang yang tidak suka pastinya. Banyak orang-orang yang berpikir kotor, iri terhadap kelebihan kita. Nah, sifat iri inilah sungguh memang sifat manusiawi. Kalau tidak bisa itu memberikan satu hal perhitungan, apa sih yang aku lakukan ini benar atau tidak. Sorry ya. Jadi saya rasa nggak apa-apa, santai aja, semua biarkan berlalu seperti air yang mengalir
kehidupan pasti punya ujian. Nah, Tuhan juga menguji manusia sebatas kemampuannya. Jadi Mbak Uti, gak usah didengerin gorengan-gorengan yang gak jelas. Yang penting bagaimana ke depan dan seperti apa. Salut deh, ketika kita harusnya memiliki satu introspeksi diri. Apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang yang terlalu menyakiti hati kita. Hal yang terpenting adalah menjadikan cambuk. Bagaimana saya bisa membuktikan itu lebih dari yang orang bicarakan tentang saya, dan bahwasanya itu nothing, nihil. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini ada komentar yang, ya Mbak, memang wajar kalau sedikit kecewa, tapi kan sudah diwakilkan. Ini aneh banget sih ya, udah diwakilin gitu. Guys, misalnya kita ngundang artisnya nggak bisa datang, terus diwakilin, boleh nggak gitu loh? Kan nggak mungkin gitu loh. Kita tuh mengharapkan orang itu yang datang tapi diwakilin gitu. Ngapain? Itu tuh gimana ya ngejelasinnya? Aku sih bukan fansnya Fuji, aku juga nggak benci sama Fuji, enggak. Tapi aku tuh di sini tuh kayak empati aja gitu loh, empati sama perasaannya Kak Marissa gitu. Kak Marissa yang dimana dia kecewa banget udah ngundang Fuji dari jauh-jauh hari gitu. Dan pas ulang tahunnya si Fuji, Kak Marissa itu dateng gitu. Kok pas ulang tahun anaknya Fuji nggak dateng sih gitu. Sedangkan ngundangnya itu udah jauh-jauh hari gitu. Terus nggak ngasih kabar juga, nggak datangnya kenapa gitu. Tiba-tiba yang kayak diwakilin gitu kan, diwakilin keluarga. Ya diwakilin keluarganya itu emang siapa? Emang artis keluarganya? Kan bukan gitu loh. Guys, tolonglah rasional aja berpikirnya gitu loh, yang objektif berpikirnya. Jangan yang karena kalian tuh ngebela si A terus kalian tuh menjelek-jelekan orang gitu. Kayak Kak Marissa kecewa terus dia posting di sosmed gitu. Itu bentuk kekecewaan dia, bentuk rasa sakit hati dia. Mental orang tuh beda-beda, guys. Enggak, misalnya kalau misalnya kalian mungkin ya, kalian bisa terima ada orang yang enggak datang terus kalian kecewa tapi dalam hati aja. Mungkin bisa, tapi enggak semua orang begitu gitu. Ada orang yang koar-koar untuk kayak dia tuh mengungkapkan rasa kecewanya gitu. Menurut aku, terserah, ini kan dari awal aku udah bahas menurut aku aja gitu loh. Terserah menurut kalian gitu ya. Menurut aku wajar banget, guys. Menurut aku wajar ya Kak Marissa itu ya kayak gitu marah gitu ya. Ya mungkin akan membenci Fuji walaupun Fujinya udah minta maaf gitu. Ngapain minta maaf yang dia tuh kayak sengaja nggak datang terus tiba-tiba maaf ya aku nggak bisa datang. Etika dipakai, namanya diundang. Apalagi dia tuh sakitnya tuh sakit kecapean kan, karena dia habis acara kan gitu. Jadi ya aduh ya ampun, sakitnya juga sakit begitu gitu loh, bukan yang sakit keras yang harus dirawat di rumah sakit yang udah nggak bisa apa-apa gitu. Dia bikin YouTube yang dia buka-buka kado juga masih bisa kok, dia masih bisa kemana-mana gitu loh. Terus pas ulang tahunnya Bunda Ashanti, si Fuji datang, terus dia ucuk-ucuk minta maaf ke Kak Marissa gitu. Berarti dia menghargai dong Ashanti itu siapa gitu loh. Artinya Kak Ica ini guys, itu tuh dia tuh merasa nggak dianggap, merasa nggak dihargain. Acara dia sebesar itu yang udah dia konsep sedemikian rupa, terus dia tuh pengen ngundang orang-orang terdekat, terus orang-orang terdekat itu sengaja nggak datang. Itu sakit banget rasanya. Karena aku pun pernah merasakan itu gitu. Kenapa aku tuh berkomentar bukan mau ikut campur, bukan, aku pernah merasakan hal itu gitu. Emang sesakit itu rasanya gitu ya. Tuh kan jadi berabe, jadi rame dah tuh wartawan datang gara-gara balas budi. Pertanyaannya sebenarnya si Budi ini siapa Budi ini? Kenapa dia harus dibalas-balas? Tiba-tiba ada aja Budi, balas Budi. Gue sama Asnawi aja belum beres, nongol nama Budi. Ntar ya, gue ngopi dulu bentar. Kadang-kadang aku ini suka pusing gitu. Pusing juga kalau lama-lama ngeliatin ayang aku ya. Aku sebagai calonnya ini bingung harus dari mana aku melindunginya, dari sisi mana, sudut mana. Karena memang dari segala sudut banyak orang yang nyerang ayang aku. Tapi aku usahakan bakal menghadang itu semua. Wajar banget. Menurut aku wajar banget, bukan karena aku calonnya ya, aku bela. Enggak, wajar banget. Di umur 21 tahun, cewek anak terakhir bungsu. Wajar banget dia tuh masih manja. Harusnya dia bermanja-manja sama keluarganya. Tapi lihat sekarang, pekerja keras dia loh, pekerja keras demi keluarga dan terutama demi Galak, ponakan kami. Kalau Kak Ica ngerasa dia tuh pengen dibales kebaikannya, tunggu nanti Gala besar. Karena yang utama dulu Kak Ica itu nolongnya ya Gala. Jangan ngambek sama yang aku.
Karena aku udah jelasin kemarin kenapa kami nggak bisa datang ke pernikahan acara ulang tahun anak kakak itu kan karena ya kemarin ben aku bocor. Aku udah coba ngubungin tapi aku nggak punya nomornya kan. HP ayang aku Fuji itu lobet. Jadi kami bingung. Ya udah kami beresin dulu tambal ban segala macam. Ternyata nggak bisa, nggak secepat itu. Telat lah. Ya sebenarnya ini salah aku sih. Dan untuk orang-orang yang bilang Fuji itu nggak ada sopannya, petakilan, pecicilan, shut up shit. Dari mana bentuk nggak sopannya? Dari mana bentuk petakilannya? Gua rasa ayang aku tuh perfect banget tau. Bukan dia nggak pernah salah. Sekali lagi ya, karena aku sering baca katanya Fuji nggak pernah salah. Bukan dia nggak pernah salah. Memang dia nggak salah. Terus apa yang mau kita salahin? Kalau ada yang mau disalahin, siapa lagi? Asnawi. Lihat sekarang Asnawi udah pindah ke Persib. Tahu nggak? Kalau ada yang mau disalahin Asnawi. Bercanda dong, bercanda. Enggak serius dia bercanda. Kalau ada yang mau disalahin ya itu salahin aja Asnawi. Lagi liburan pun lihat ayang aku nangis. Lagi liburan loh, dia harus nangis. Sayang itu air matanya. Air matanya itu jadi berlian kalau dia keluar. Apa nggak ditampungin nanti sama orang-orang Eropa air mata berliannya? Untung stok air mata ayang aku banyak. Jadi kalau dia nangis setiap hari pun masih ada aja gitu. Nggak apa-apa sih ayang aku kalau mau nangis aja. Kalau ayang butuh pundak, udah aku siap. Walaupun jauh ya, ntar aku datang ke sana ngasih pundak. Ya udahlah soal balas budi itu, nantilah kita cari si Budi ini beri balas. Capek kali awak dengarnya. Ayo balas budi. Masalah dia nggak datang itu udahlah. Kalau nggak datang masalah ulang tahun ya itu aja, masalah ulang tahun jangan melebar kemana-mana ke tas segala macam almarhum itu lagi balik lagi nanti ke masalah awal, balik lagi nanti ke uang asuransi. Capek.